Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang menempuh semester 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan topik manusia dalam perspektif Al-Quran oleh saya sendiri, Sinta Nuria Permatasari, NIM 141, dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Julianti Suparno, NIM 143. Next. Dalam Al-Quran banyak ditemukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofis dari penciptanya. Manusia merupakan makhluknya yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapi dengan akal pikiran. 6 konsep yang digunakan Al-Quran terkait makna manusia. Yang pertama yaitu ada konsep Allah. Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Dalam hal ini, manusia diposisikan sesuai dengan hakikat penciptanya dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadamu. Sebagai hamba Allah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang kecil dan memiliki kekuasaan. Tugas Abdullah hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Yang kedua ada konsep al-bashar. Berdasarkan konsep al-bashar, manusia tak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Demikian, kehidupan manusia terikat pada kaidah-kaidah prinsip kehidupan biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan, dan perkembangan dalam mencapai tingkat kematangan serta kedewasaan. Kata bashar dapat juga diartikan sebagai makhluk biologis, maksudnya memberi pengertian kepada sikap biologis manusia seperti makan, minum, dan lain-lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 31, Allah berfirman yang artinya, maka kala wanita itu Zulaikha mendengar cerita mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Konsep yang ketiga yaitu konsep al-insan. Secara etimologi, al-insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tanpa atau lupa. Al-insan dihubungkan dengan keistimewaan manusia sebagai khalifah dan pemikul amanah yang dapat dipahami melalui pertama, manusia dipandang sebagai makhluk unggulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tin ayat 4 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua, manusia adalah makhluk yang memikul amanah. Surah Al-Ahzab ayat 72 mengutip berbagai pendapat para mufasir tentang makna amanah dan memilih makna amanah adalah beriman dan menaati perintah Allah. Ketiga, karena manusia memikul amanah, maka insan dalam Al-Quran juga dihubungkan dengan konsep tanggung jawab. Quran surah Al-Qiyamah ayat 36, amalnya dituntut dengan cermat untuk diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Quran surah An-Najm ayat 39.
Keempat, dalam menyembah Allah, insan sangat mempengaruhi lingkungannya. Bila ia ditimpa musibah, ia cenderung menyembah Allah dengan ikhlas. Bila ia mendapat keberuntungan, ia cenderung sombong, takabur, dan bahkan musyrik. Quran Surah Yunus ayat 12. Baik, untuk konsep keempat, yaitu ada konsep Anas. Kata Anas dalam Al-Quran umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling kenal, mengenal, atau berinteraksi. Dalam Al-Quran, kata An-Nas dipakai untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan kehidupannya. Penyebutan manusia dengan kata An-Nas tampak lebih menonjolkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan bersama-sama manusia lainnya. Konsep yang kelima adalah konsep ins. Kata ins merupakan salah satu turunan dari kata anasa. Kata ini juga sering pula diperhadapkan dengan kata al-jin. Kedua jenis kata ini tentu sangat bertolak belakang, bahwa yang pertama bersifat nyata atau kasat mata. Sedangkan yang kedua bersifat tersembunyi. Dalam pemakaiannya, kata ins dalam Al-Quran mengarah kepada jenis dan menunjukkan manusia sebagai numina kolektif. Ditinjau dari pemakaiannya yang disebutkan secara bersama-sama dengan kata jin, kata ins mengacu pada makna jinak, yang berarti dapat dilihat dan ditangkap karena memang diperlihatkan. Karena makna kata jin secara bahasa berarti samar, tertutup, dan tidak dapat ditangkap. Yang terakhir, yaitu konsep keenam adalah konsep Bani Adam. Bani berarti keturunan dari darah daging yang dilahirkan. Al-Quran mempergunakan istilah ini terutama dalam rangka mengingatkan asal-usulnya yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam yang pernah dijerumuskan oleh setan ke dalam tindakan yang dilarang Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Allah berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya, ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, ungkapan Bani Adam lebih menekankan pada peringatan terhadap manusia agar memegang nikmat yang telah diberikan kepada Allah." Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.